adik-adik, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Tori, Today's Story. Hari ini Kak Ratna punya cerita yang bagus untuk kita semua. Judulnya Doa Luisa. Gimana ceritanya ya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Pada tahun 1970-an, di negara Amerika hiduplah seorang anak kecil perempuan bernama Luisa. Luisa yang masih kecil senang sekali memuji Tuhan dan bernyanyi tentang Tuhan Yesus. Apalagi pada pagi ini, Luisa sudah bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan sebelum ia keluar dari kamar tidurnya. Ibunya memanggil Luisa dan berkata, "Luisa, cepatlah mandi dan rapikan dirimu, sebab kita akan makan pagi bersama." Dengan segera Luisa mandi, berpakaian rapi, menyisir rambutnya, dan mengambil sepatunya. Luisa mulai memakai sepatunya yang sudah tua dan usang. Sulit sekali untuk mengikat tali sepatunya yang sudah pendek. Pada saat Luisa memperhatikan tali sepatunya, terlihatlah olehnya kaos kakinya yang berwarna biru keluar dari lubang besar yang ada di ujung sepatunya. Ya, benar adik-adik, sepatu Luisa sudah berlubang pada ujungnya. Dan lubangnya cukup besar. Luisa sangat memerlukan sepatu baru. Ayah Luisa adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda. Beliau baru saja mulai bekerja melayani sebuah gereja kecil di sebuah kota kecil. Penghasilan yang diterima ayah Luisa tidak terlalu banyak. Jadi, Luisa dan keluarganya harus hidup sederhana agar penghasilan ayahnya cukup untuk memenuhi keperluan mereka setiap bulan. Setiap hari, para jemaat gereja yang jumlahnya masih sedikit itu dengan setia bergantian membawakan makanan untuk keluarga Luisa. Dengan demikian, mereka selalu mempunyai cukup makanan. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli pakaian, sepatu, dan keperluan lainnya. Luisa hanya mempunyai sepasang sepatu yang dipakainya sepanjang musim panas. Sekarang sepatunya itu sudah rusak dan berlubang. Mungkin ayah bisa membelikanku sepasang sepatu baru, pikir Luisa. Ketika ia bertemu dengan ayahnya, ia memandang wajah ayahnya sambil berkata, "Ayah, aku memerlukan sepasang sepatu baru. Apakah ayah bisa membelikannya untukku?" Ketika itu, ibu Luisa juga mendengar permintaan anak perempuannya itu. Ayah dan ibu segera mendekati Luisa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Lalu ayahnya berkata, "Luisa, ayah tahu kau memerlukan sepatu baru, nak. Tetapi ayah belum punya uang. Tak ada jalan lain. Kau harus berdoa untuk meminta sepatu baru kepada Tuhan Yesus." Karena makanan pagi sudah dihidangkan di atas meja, maka mereka pun duduk makan sambil mengobrol dan bercerita dengan asiknya. Dan dengan segera pembicaraan tentang sepatu itu pun terlupakan.
Pada suatu sore, Luisa sedang berada di dalam kamarnya. Pintu kamarnya itu terbuka sedikit. Pada saat itu, ibunya kebetulan sedang lewat di depan kamarnya. Ibunya berhenti sejenak untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Luisa. Mula-mula, ibu mengira bahwa Luisa sedang bermain-main dengan bonekanya. Namun kemudian, ibunya mendengar suara Luisa sedang berbicara. Dengan segera, ibunya memanggil ayah Luisa. Lalu mereka berdua berdiri di dekat pintu untuk mendengarkan apa yang sedang dikatakan Luisa. Mereka melihat anak perempuannya sedang berlutut di samping tempat tidur. Tangannya terlipat, matanya tertutup, dan ia menundukkan kepalanya. Inilah yang dikatakan Luisa. Tuhan Yesus yang aku kasihi, aku memerlukan sepasang sepatu baru karena sepatu lamaku sudah rusak dan berlubang. Apakah Tuhan mau memberikannya kepadaku? Aku ingin sekali bisa mendapatkan sepatu itu sebelum hari Minggu. Aku ingin memakainya saat pergi ke sekolah Minggu. Baiklah Tuhan, aku akan menunggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan air mata terharu, ibu dan ayah Luisa segera masuk ke dapur. Luisa tidak menceritakan apa-apa tentang doanya itu kepada siapapun juga. Malam itu, Luisa pergi tidur sambil menyerahkan segala kekhawatiran dan keinginannya kepada Tuhan Yesus yang mengasihinya dan yang sudah mengorbankan dirinya bagi dia. Luisa tidur dengan nyenyak dan dengan perasaan tentram serta damai. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengecewakannya. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, ibunya mengajak Luisa untuk pergi berkunjung ke rumah Nyonya Ken. Ketika Luisa sedang bermain-main, tiba-tiba Nyonya Ken berkata, "Hai Luisa, kau memerlukan sepatu baru bukan?" Luisa menengadahkan kepalanya serta memandang wajah Nyonya Ken dengan keheranan. Bagaimana Nyonya Ken bisa tahu kalau ia memerlukan sebuah sepatu baru? Kemudian ia pun menjawab, Benar Nyonya Ken, Tuhan Yesus akan memberikan sepatu itu kepadaku sebelum hari Minggu. Nyonya Ken merasa sangat terharu dan hatinya tergerak untuk membelikan sepasang sepatu baru untuk Luisa. Maka Nyonya Ken meminta izin kepada ibu Luisa untuk membawa Luisa ke sebuah toko sepatu dan membelikannya sepasang sepatu baru. Kemudian pada hari itu juga Nyonya Ken menceritakan peristiwa itu kepada seorang sahabatnya. Sahabatnya ini mempunyai seorang anak perempuan yang sedikit lebih tua dari Luisa. Ketika didengarnya cerita tentang keperluan Luisa itu, berkatalah ia, "Oh, anak saya mempunyai sepasang sepatu boot putih yang masih baru. Tetapi sudah terlalu kecil untuknya. Lebih baik sepatu itu kami berikan saja kepada Luisa." Maka sebelum hari Minggu tiba, Luisa sudah mendapatkan 2 pasang sepatu yang bagus. Wajah Luisa berseri-seri dan hatinya sangat gembira. Dapatkah adik-adik membayangkan Luisa yang berambut pendek keemasan
berpakaian rapi dengan sepatunya yang bagus, siap untuk pergi ke sekolah minggu? Kalau kalian bertanya kepada Luisa, dari mana ia mendapatkan sepatunya itu? Dengan senang hati akan diceritakannya pada kalian bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memberikan sepatu itu kepadanya. Sebab ia memerlukannya dan memintanya kepada Tuhan Yesus. Apakah adik-adik percaya Tuhan akan menjawab doa kalian sama seperti Tuhan telah menjawab doa Luisa? Di Filipi 4 ayat 19, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Ia akan mencukupi segala keperluan kita. Amin. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman, orang tua, dan saudara kalian untuk mendengarkan Tori ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Karena Tuhan melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang berjudul Doa Luisa. Dari cerita di atas, kita bisa melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mendengar dan menjawab doa Luisa. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa Luisa, yaitu lewat Nyonya Ken. Tuhan menyediakan tepat waktunya. Adik-adik, Tuhan sangat suka kepada anak-anaknya yang rajin berdoa. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Setiap hari, banyak orang dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi sekarang ini, semua harga kebutuhan pokok tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal.
Ya, selama hidup di dunia ini pasti memenuhi kebutuhan hidup. Baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya semua orang bekerja keras membanting tulang untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Apa yang mereka kejar tidak ada kata lain selain uang. Banyak orang berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih, semuanya akan menjadi beres. Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan dapat dirasakan. Benarkah seperti itu? Kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti yang dikatakan Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat 9a. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Akibatnya, pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Khawatir akan kebutuhan, khawatir akan biaya sekolah anak-anak, dan lain-lain. Alkitab menasehati dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adapun arti kata khawatir itu sendiri adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Untuk bisa keluar dari kekhawatiran, Tuhan mengajarkan kita untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, supaya kita diselamatkan. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasih-Nya itu? Nah, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari, setia merenungkan firman-Nya dan melakukannya, setia beribadah dan melayani Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, dan Dia sanggup menyediakan semua kebutuhan kita tepat pada waktunya. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Apapun hari ini Tuhan, kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan menolong dan menyediakan semua tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.